Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di acara podcast Markobar Persaraan Napesona Bulung ataupun PNNB Kabupaten Mandailing Natal. Ima bintang tamunta di Nasabur Nginarion Saudari Regi Angriani Lubis. Jadi kami terlebih dahulu minta maaf karena tanpa izin saudari kami telah mencari jejak rekam saudari. Yang pertama itu saudari lahir di Pasar Hilir ya, Penggabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pendidikan sudah diselesaikan, yaitu sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Kemudian kami juga mendapat info bahwa saudari pernah jadi putri pariwisata Kota Padang Sidimpuan ya tahun 2019. Kemudian ambasador WCD 2019 Padang Sidimpuan. Kemudian putri pariwisata Madinah 2021. Kemudian beliau kita ini juga aktif di Sanggar Maha Etnik Tabaksel, Tapanuli bagian selatan. Sebelumnya bagaimana sih pengalaman saudari terpilih menjadi putri pariwisata? Oke, baiklah. Halo Komsa Sudena, perkenalkan saya Regi Angriani. Nah, pengalamannya bisa terpilih menjadi putri pariwisata Mandailing Natal itu awalnya itu ikut pijen, kan namanya Bang. Pijen itu dari waktu masih kuliah semester akhir. Diajak sama kakaan. Karena teman gitu kan Bang. Terus akhirnya pertamanya itu masih bingung kenapa mau ikut. Dasar apa aku ikut kayak gini, karena memang Regi orangnya bukan orang yang pede, terus orangnya pendiam. Tapi pengen nih tahu kayak mana kemampuan public speaking Regi gitu. Apalagi Regi jurusannya guru pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi coba nih, sebenarnya bukan coba-coba sih, lebih pengen tahu gimana sih kemampuan diri sendiri gitu. Jadi ikut pemilihan Putri Pariwisata Kota Padang Sidimpuan 2019. Nah ini tuh ajangnya tuh memang pelaksananya cuma 2 hari. Hari pertama interview, sama hari kedua grand final. Di sini tuh sebenarnya Regi nggak pernah bermimpi bakalan bisa jadi winner gitu, pemenang jadi Putri Pariwisata Kota Padang Sidimpuan 2019, karena balik lagi Regi bukan asli dari Kota Padang Sidimpuan, karena Regi asli dari Mandailing Natal gitu. Dan nggak mungkin dong bakalan juara gitu. Tapi maaf saya itu cara penilaiannya bagaimana kok bisa tadi orang Mandailing juara di Kota Padang Sidimpuan? Nah ini nih Bang menariknya, karena waktu itu kan penilaiannya itu tentang pengetahuan tentang pariwisata. Regi juga dikasih bekal dari kampus gitu, gimana sih menjadi seorang putri. Nah kalau misalkan jadi putri itu bukan cuman tentang pengetahuan, tapi 3B. 3 apa itu? Beauty, behavior, and brain. Kecantikan. Nah, kecantikan itu bukan cuman dari fisik kita, tapi gimana sih kita dapat berbicara dengan orang yang lebih tua, sopan santun, attitude lah gitu. Terus brain, pengetahuan. Apa aja sih yang kita ketahui gitu, gimana kita berbicara pasti ada dong. Dia level kemampuan dia gimana gitu kan Bang. Pasti dari kita berbicara aja pasti orang bisa mengukur kemampuan kita gitu. Terus behavior, tingkah laku, attitude. Seorang putri itu harus memiliki tingkah laku yang bisa dibilang menjadi contoh. Karena kalau misalkan kita sebagai putri, berarti kita sebagai ambasador gitu, sebagai ikon dari suatu daerah gitu. Jadi saya tertarik di sini bahwa saudari mengatakan tadi saya orangnya biasa-biasa aja, tidak terlalu pede seperti berbicara, public speakingnya masih kurang. Terus apa hal-hal yang Anda lakukan atau cara-cara yang Anda lakukan sehingga cara berbicara Anda sebagus sekarang ini? Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya-tanya kan seperti itu. Sebenarnya Regi sama teman-teman yang lain gitu. Kalau berbicara depan kamera atau depan orang ramai itu kayak gagap, gitu. Cuman lama-kelamaan mikir sampai kapan aku di posisi nyaman. Karena suatu saat nanti aku bakalan jadi seorang guru. Seorang guru yang digugu dan ditiru gitu. Nggak mungkin dong nanti saya sebagai guru nanti ngomongnya aja masih
AAIU gitu kan. Jadi pengen aja improve diri sendiri gimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya Enggak, gitu. maksudnya hal-hal yang Anda lakukan, misalnya lah, yang kalau di psikologi mengatakan biasakan diri Anda berbicara sendiri di depan cermin, ya seperti pertamanya kan Bang diajak sama dilatih nih sama Dilatih. kampus gitu. Gimana sih kalau ngomong itu jangan takut gitu. Dikasih motivasi. Terus akhirnya Regi juga coba-coba ngomong sendiri depan kaca Oh, ya. gitu. Butuh berapa lama Anda agar seperti sekarang berbicara, sebagus sekarang berbicara? Kalau sebenarnya kalau ada kemauan pasti cepat sih Bang. Regi waktu itu bisanya itu kan acaranya 1 bulan sebelum Oh, sebelum. acara itu. Jadi Regi nyoba diajari selama 1 minggu. Oh, luar biasa. Tapi 1 minggu itu bukan full jadwalnya, tapi kalau misalkan kakaan dari kampus datang ke kampus 3 hari nih, 3 hari kita diajari tentang pengetahuan tentang pariwisata, attitude, gimana seorang putri gitu. Cuman 3 hari ini Bang. 3 hari ya? Luar biasa ya. Tapi kita dipaksa untuk harus berani ngomong gitu. Kalau Jadi dipaksa berarti iya, tapi enggak sih, harus ada kemauan dari diri sendiri berarti gitu. sudah ada kian bakat terpendam lah ini. Mungkin di ruangan nih Bang kan, kadang saya ingin jawab pertanyaan dari dosen. Sebenarnya di otak saya udah ngomong ini, tapi mengeluarkannya itu susah gitu. Jadi ini nih saatnya saya buktikan bahwa saya bisa ya kayak gitu. Oke kan, gini Regi. Dari jejaknya tadi kan di 2019 sebagai putri pariwisata di Tapanuli Selatan. Iya. Kota Padang Sidimpuan. Nah, di 2021 di Mandailing Natal. Di Kabupaten Mandailing Natal. Terus gini Regi kan, kalau misalnya di Padang Sidimpuan mungkin sudah tahu tentang mana-mana di situ objek wisatanya. Iya. Tentu. Jadi bagaimana pendapat Regi tentang objek pariwisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal? Nah, untuk objek pariwisata sebenarnya Mandailing Natal punya banyak sekali objek wisatanya. Karena apalagi wisata alam nih. Karena Mandailing Natal itu terkenal dengan alamnya itu apa sih namanya? Alam yang sangat indah. Iya, indah. Terus kekayaan alamnya itu sebenarnya banyak sekali gitu. Apalagi tempat wisata gitu. Kalau sebenarnya kalau kita sama-sama untuk membangun Mandailing Natal menjadi tempat wisata bisa jadi menjadi top 10 atau 10 Bali barunya Indonesia. Karena Danau Toba aja bisa jadi top 10 10 Bali barunya Indonesia. Karena kenapa? Pemerintah, masyarakat dan pemuda-pemudinya mau untuk membangun. Karena juga tempat wisata itu bukan hanya sebagai kekayaan alam, tapi gimana sih kita menjaganya. Nah, Mandailing Natal punya banyak sekali tempat pariwisata, tapi kurangnya dipromosi, mungkin promosi, ataupun kurangnya kesadaran, ataupun sadarnya masyarakat tentang wisata, sadar wisata. Terus kurangnya mempergunakan Sabta Pesona. Oke, kan tadi Regi bilang masih kurangnya pengelolaannya. Jadi kira-kira kan Regi kan sebagai putri pariwisata, tentunya nanti pariwisata ini akan menghasilkan ekonomi yang lebih baik. Tentunya kan untuk ke depan. Jadi selaku Regi sebagai putri pariwisata, kira-kira upaya-upaya apa yang Regi lakukan sehingga pariwisata kita ini sangat dikenal oleh negara jiran kita gitu. Nah, benar sekali kata abang Anda tadi bahwa salah satu pendapatan ekonomi terbaik itu pariwisata. Kalau kita mampu mengolahnya, sebenarnya kita bakal menjadi tempat wisata dan perekonomian di Mandailing Natal pasti bakalan bagus seperti Pastap. Ya kan, Pastap saat ini yang Regi tahu sama dari pemerintahan juga pernah menjadi masuk nominasi wisata terbaik kan, pernah, tapi lupa namanya. Wisata apa terbaik apa gitu. Nah, untuk Regi sebagai putri pariwisata bisa
untuk memberdayakan pariwisata kita itu dengan cara mempromosikannya lewat sosial media, karena platform untuk mempromosikan pariwisata itu ya sosial media, apalagi di era sekarang gitu, era digital gitu, dimana semua serba media sosial. Sekarang orang kemana-mana juga langsung lihat Instagram, Facebook. Makanya ketika kita bukan hanya Regi gitu, teman-teman atau Naposo Nauli Bulung, pemuda-pemudi Mandailing Natal, ayo ketika ke tempat pariwisata itu jangan cuma hanya foto, karena nggak semua orang bisa ke sana gitu kan. Coba kalau misalkan dipromosikannya itu lewat hashtag gitu, karena kebanyakan para wisatawan itu nyari tempat wisata di suatu daerah itu lewat hashtag. Iya, hashtag misalkan hashtag Mandailing Natal, hashtag wisata Mandailing Natal, seperti itu. Karena salah satu platform untuk memperkenalkan pariwisata itu sosial media gitu. Kalau Regi juga misalkan pergi nih ke salah satu tempat wisata di Mandailing Natal, selalu buat hashtag, kalau enggak pasti buat promosi gitu, selalu buat video keindahan alamnya gitu. Terus sejauh ini adakah pariwisata di Mandailing Natal yang berbasis adat budaya seperti itu ya? Kalau pariwisata adat budaya Mandailing Natal sebenarnya banyak, seperti Bagas Godang. Bagas Godang, karena Bagas Godang itu kan salah satu peninggalan sejarah bagi Mandailing Natal dan identitas Mandailing Natal. Terus Sumur Multatuli, budaya, dan masih banyak lagi sih. Jadi begini Reci, kan tadi Reci bilang yang tertinggal itu ada yaitu Bagas Godang. Mungkin Bagas Godang itu sih kalau dalam sejarahnya apa sih, maksud saya apa sih makna dari Bagas Godang itu gitu kan, karena kita tahu Bagas Godang itu ada bagasnya, ada soponya, ada apa tempat penyimpanan padi itu, lumbung padinya kalau nggak salah. Nah, untuk Bagas Godang itu dulu kan digunakan sebagai tempat tinggal raja-raja rajawan kita. Terus Sopo Godang. Nah, Sopo Godang ini berguna sebagai tempat masyarakat untuk berdiskusi, musyawarah. Kalau misalkan di suatu daerah itu misalkan ada suatu kejadian, di situ bakal ada datang harajaon atau bangon dan petinggi-tinggi desa untuk menyelesaikan masalah. Karena di Mandailing Natal untuk menyelesaikan masalah itu lewat musyawarah. Terus lumbung padi itu digunakan untuk menyimpan hasil panen. Stok makanan. Dan itu juga bisa untuk membantu masyarakat. Dan salah satu Bagas Godang yang masih lengkap di Mandailing Natal ialah Ulu Pungkot. Di Ulu Pungkot, Bagas Godang Ulu Pungkot. Kalau tak salah itu namanya di Huta Godang ya. Huta Godang. Huta Godang. Gini Regi, kan mungkin kan selain tempat untuk musyawarah kan, Bagas Godang itu Bagas Godang, Sopo Godang. Mungkin kurasa ada lagi, misalnya itu yang bisa dipergunakan entah tempat apalah gitu. Bagaimana? Kalau untuk sejarahnya yang Regi tahu itu untuk menyelesaikan permasalahan. Dan di situ juga kan ada Sopo Godang, ada juga Sopo Gondang. Nah, Sopo Gondang, nah Sopo Gondang itu sebagai tempat untuk Bergondang. meletakkan godang sambilan, sambilan. Nah, Sopo Godang juga biasanya digunakan sebagai tempat masyarakat musyawarah, juga untuk acara-acara tertentu. Iya, acara-acara tertentu. Oke, begini tadi kan Regi menyinggung adanya Sopo Godang. Tentunya kan istilahnya di samping kita datang menikmati alamnya yang indah gitu kan, di pariwisatanya juga mungkin ada lagi istilahnya adat ataupun kesenian yang budaya. bisa kita atau budaya yang bisa kita tonton, bagaimana? Iya, nah kalau Godang Sembilan itu sebagai alat ataupun alat musik tradisional Mandailing Natal, dan juga tortor. Salah satu seni tarinya itu tortor Mandailing Natal, tortor Naposo Nauli Bulung, tortor Harajaon, sama satu lagi tortor Namora enggak?
Tortor Naposona Uli Bulung, Tortor Harajaon, sama satu lagi ada tortornya lupa juga sih, Bang. Ya. Nah, tortor ini nih kalau misalkan godang apa sih namanya? Mengikutinya itu diikuti maksudnya godang sambilan di Iya. musik. Pasti musiknya Dimainkan. dimainkan, terus nanti penarinya itu bakalan datang. Nah, arti dari tari tortor itu juga punya arti nih. Punya ya? Iya, punya arti. Nah, tari tortor itu memiliki arti Daliana Tolu. Kalian tolong. Gitu. Di samping tortor mungkin, atau ada lagi istilahnya keseniannya yang lain, yang istilahnya yang untuk layak kita jual di pariwisata. Iya. Kalau kan kita di dua kebudayaan nih, Mandailing sama Natal. Iya. Kalau Mandailing kan dia ke adatnya tortor. Tortor. Tapi kalau dia Natalnya itu dia tari salapan. Iya. Kalau kan tadi kalau yang di Mandailingnya ini tortor, kalau yang di Pantai Barat Tari Salapan. tari Tari salapan. salapan. Nah, mungkin Reci bisa menceritakan apa sih makna atau filosofinya yang ada di tari salapan itu. Kalau tari salapan dia lebih ke tarian orang-orang dari bagian Pesisir. pesisirnya gitu. Enggak, maksud saya kan itu kan filosofinya dari Pantai Barat. Istilahnya kan gerakannya itu mungkin ada filosofinya begitu. Seperti tadi kan kalau tortor dari Ada Handap tolu gitu. Kalau tari sarapan itu tari Salapan salapan itu atau ada filosofinya, melambangkannya atau tidak ada istilahnya. bagaimana? Ada sih artinya, tapi Reci kurang apa juga karena lebih aktif kan waktu kalau misalkan di kegiatan seni dan budaya itu Reci lebih ke tortornya gitu. Fokus ke tortor, ya? Tortor. Berbidang-bidang berarti. Iya, karena kan kalau biasa dari SMA, Reci memang sanggar nih. Tapi setiap ada acara dari dinas pasti yang nari tari salapan pasti orang asli dari Pantai Baratnya gitu. Gitu. Kan gini Reci, kan selaku Putri Pariwisata tadi Reci kan sudah menyinggung beberapa tempat pariwisata yang ada di Mandailing Natal. Saya sangat tertarik tadi Reci bilang ada Pantai Batu Badaun. Pantai Batu Bedaun. Itu gimana sih sejarahnya Batu Badaun itu? Nah, sejarah Batu Bedaun waktu PPM nih, kita itu diajak sama Bapak Bupati sama Ibu Bupati sebelumnya itu untuk berkunjung ke sana untuk lebih mengetahui tentang pariwisata yang ada di Natal, bagian pesisirnya. Kalau daerah Mandailingnya pasti kita udah tahu karena kebanyakan orang Mandailing gitu. Jadi Karang Taruna itu menjelaskan kenapa itu dinamakan Batu Bedaun. Nah, kalau bagi masyarakat itu sendiri, khususnya Kecamatan Batang Gadis, yaitu Muara Batang Gadis, Desa Sikapas itu sebagai salah satu anugerah Tuhan bagi mereka karena ada batu yang di atasnya itu tumbuh dedaunan dan pohon pada atas batu itu gitu, dan disatukan oleh laut dan juga air sungai gitu. Jadi kenapa dikatakan Batu Bedaun? Karena pada atas batu itu tumbuh dedaunan ataupun pohon gitu dengan suburnya gitu. Dan Batu Bedaun itu hampir mirip sama salah satu tempat wisata yang ada di Bali. Jadi mereka merasa itu sebagai anugerah Tuhan bagi mereka yang patut mereka jaga, dan nama itu datang dari bentuk batu itu sendiri gitu. Batu yang berdaun gitu. Oh, berarti agak tertarik juga ya Pantai Batu Bedaun ini. Mirip dengan Pantai Bali. Kapan kita jalan ke sana? Nah, kita udah punya nih. Kita udah punya Batu Bedaun, kenapa kita harus ke daerah orang lain? Kenapa kita kelestarikan aja pariwisata yang ada di kita? Nah, ini udah mirip loh. Kenapa nggak pengelolaannya? Kalau di sana kan pas kayak kita berkunjung ke sana, masih banyak sih yang harus diperbarui di situ biar bisa menjadi tempat wisata yang sama
bakalan sama terkenalnya sama Bali. Kenapa? Kita udah punya ikonnya, ikon batunya. Kenapa nggak kita kembangkan gitu? Kalau misalkan tempat itu kita kembangkan, kebersihannya dijaga, transportasi ke sana itu ada gitu, sarana prasarananya lah gitu. Terus pantai itu bukan sekedar pantai yang cuman pantai, tapi kita kelola untuk menjadi tempat wisata yang dikenal bukan hanya di Mandailing Natal, Tabaksel, Sumatera Utara, tetapi Indonesia kalau bisa internasional gitu. Kan gini, pantai Batu Badan itu mirip dengan pantai Bali. Iya. Kan? Salah satu. Kan kita tahu di Bali itu banyak kali khasnya kan. Istilahnya selain pantainya itu, apakah Regi kan udah jalan ke sana. Apakah memang Pantai Badan itu di sana udah ada kulinernya? Karena saya kalau istilahnya udah berbicara nanti tentang pariwisata, saya pun langsung lapar gitu karena capek dalam perjalanan gitu. Pas. Nah, kalau kita ke sana itulah kurangnya. Kalau kita berwisata seharusnya di sana itu harus paket lengkap. Tapi kalau di sana ini nih, khasnya di sana tuh belum ada. Kalau misalkan kita ingin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah itu, bukan cuman pantainya aja yang dijual, tetapi juga di situ maunya ada satu yang khas gitu. Tapi di sana masih kurang nih, karena sarana prasarana untuk masuk ke dalam juga masih kurang gitu. Tapi waktu kita ke sana itu dijelaskan sama Karang Tarunanya akan ada perbaikan gitu untuk menjadikan tempat itu menjadi tempat wisata yang layak dan juga memenuhi sabta pesona gitu. Itu butuh berapa lama itu perjalanan dari ibu kota Natal ke Batu Badan kira-kira? 1 jam sampai 2 jam lah. 1 jam 2 jam ya. Kalau pernak-pernik di sana yang menjual ada itu kira-kira? Iya, ini nih kan kalau kita berwisata pasti orang itu pasti mencari kenang-kenangan, makanan khas. Iya. Terus satu lagi penginapan. Penginapan ya, belum ada itu penginapan di sana. Di sana maksudnya kalau orang kan, kalau para wisatawan nih pasti mencari tempat yang nyaman. Mancanegara lah ya. Iya, pasti tempat yang ada yang dekat untuk penginapannya. Tapi kalau di Batu Bedaun itu belum ada. Masih harus ke Natalnya dulu gitu. Terus makan khas di sana pun harus di Natalnya dulu kayak lope berinti. Lope Mbak Inti. Itu kan yang ada cuman di Natalnya gitu. Kalau daerah sana belum ada, maksudnya mungkin ada pun orang tidak tahu di mana gitu, karena di daerah pesisir pantainya ini tidak ada yang jual seperti itu, paling makan makanan instan gitu. Padahal kalau kita kelola di situ pakai lengkap wisata, pasti para wisatawan bakal berlomba-lomba ke sana gitu. Karena para wisatawan berwisata itu untuk mendapatkan ketenangan dan kepuasan dirinya sendiri gitu. Sebanyak apapun yang ia keluarkan, dia tidak akan berpikir gitu kalau dia nyaman dan hasratnya itu terpenuhi. Mungkin selain Pantai Badaun, ada lagi kira-kira pantai-pantai yang indah di sebelah pantai barat Mandailing? Nah, banyak sih pantai-pantai kayak Pantai Tol, Pantai Barat, Pantai Natal, dan juga daerah Pulau Tamang. Pulau Tamang. Nah, kalau Pulau Tamang ini lagi hits nih di kalangan milenial juga, karena pulau ini masih asli gitu, masih asri. Ini Pulau Tamang daerah mana ini? Daerah Batahan, Ya? iya. Nah, di sini tuh banyak kayak teman-teman nih daerah-daerah Tabaksel nanya, pulau ini gimana sih, Pulau Tamang gimana sih Ji gini. Terus sebenarnya Pulau Tamang ini bakalan jadi pulau banyak kayak pulau-pulau di Indonesia yang sejauh apapun dia pasti para wisatawan tempuh untuk yang tadi hasratnya gitu. Cuman mungkin sarana prasarana ke sana masih kurang, dan juga mungkin pengembangannya di sana masih kurang gitu. Tapi kalau pantainya itu bagus banget sih gitu. Hal kecil lah, kalau plang merek Pulau Tamang dari pinggiran jalan ini sudah ada atau bagaimana? Belum ada. Kalau kan kalau misalnya kita Natal kita lurus, kalau mereka kan mungkin tapi belum ada. Waktu saya ke sana belum ada gitu.
Pulau Wili juga dengar-dengar ada di sana ya, Pulau Pulau Ilik, iya. Pulau Ilik. Pulau Wili. Iya. Itu Pulau Ilik di Sundutan Tigo kalau tidak salah. Sundutan Tigo. Sundutan Tigo. Nah, ini pernah kita juga ke sana waktu itu di Bapak camatnya pernah bilang itu bakalan dijadikan tempat wisata yang ada skateboard yang kayak banana boat gitu. Tapi masih upaya pembaruan dan untuk menjadikan tempat ini tempat wisata yang disukai nanti sama wisatawan. Semoga aja nanti tempat ini bakalan menjadi salah satu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Mandailing Natal, karena kita udah punya ikon wadah, cuman pengembangannya sih gitu. Masih kurang. Masih kurang gitu. Ya, jadi saudara Reji, kira-kira siapa fokus target wisatawan yang ingin kita datangkan ke Mandailing ini? Nah, kalau fokus untuk target wisatawan itu jangan hanya warga lokal, bukan hanya cuman Mandailing Natal, Tabaksel, Sumatera Utara, Indonesia. Kalau bisa para wisatawan dari luar negeri datang gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin mengundang para wisatawan ke Mandailing Natal, kita harus menerapkan yang namanya Sabta Pesona. Sabta Pesona, kebersihan, keindahan, kenyamanan. Harus itu. Dan masyarakat di Mandailing Natal itu harus sadar wisata. Maksudnya sadar wisata bagaimana? Banyak nih tempat wisata ataupun makanan khas Mandailing Natal, tapi masyarakat ini kurang tahu tentang sadar wisata. Masih, misalkan datang wisatawan ke sana, masih ada yang kurang gimana ya, mendukung nih untuk promosi. Kadang kayak pernah Reji ikut PPM ke salah satu makan tradisional, kita nggak usah sebut ya kan, karena itu privasi. Kita mau shoot jualan dia, dia kayak si ibu, maksud saya si ibu ngerasa kayak dia diganggu. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan si ibu mau untuk di shoot gitu, itu sebagai promosi dia gitu, jualan si ibu untuk nanti dikembangkan gitu. Sebenarnya yang perlu ditanamkan ke pariwisata di Mandailing Natal itu sadar wisata oleh masyarakat, dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat lewat sosialisasi gitu dari Dinas Pariwisata ataupun putrinya seperti saya gitu, dan juga sebenarnya kesadaran diri sendiri gitu. Kalau misalkan kita punya tempat wisata, ayolah sama-sama dijaga, ayolah sama-sama dipromosikan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, Putri Pariwisata, tetapi kita semua masyarakat Mandailing Natal. Kalau kita masih mau berkembang, kita harus sama-sama. Tasongon sapu ijuk dodawo bang ikan, anggo sada sapu ime atau sada lidi ime pe salamani, nakan hiya salaman tai. Tapi anggo lidi i pado mu sapun tu alamani akannya semalaman tai. Tasonan mah bang harus rap-rap meita mengembangkan nain. Paten falsafahnya itu Rezi. Sejauh ini yang Rezi ketahui apa upaya-upaya pemerintah mengembangkan pariwisata Mandailing Natal ini? Kalau upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata pasti udah ada gitu. Cuman kayak seperti sosialisasi, promosi pariwisata gitu. Tapi mungkin dalam sosialisasinya ini nih, mungkin sudah dilaksanakan sosialisasi tapi mungkin belum merata gitu. Mungkin masih di sebagian daerah tapi tidak menyeluruh gitu. Tadi kan kami menyinggung bahwa saudari pernah terpilih jadi Putri Pariwisata Kota Parangsidimpuan. Ya. Terus apa perbandingannya setelah Anda menjadi Putri Pariwisata Parangsidimpuan dengan setelah Anda menjadi Putri Pariwisata Mandailing Natal? Kalau di Putri lebih dahulu di Parangsidimpuan ya. Kalau Putri Pariwisata Parangsidimpuan dulu lebih diberdayakan ya, karena setiap acara yang ada di pariwisata pasti putrinya dipanggil karena sebagai ikon gitu, ikon untuk promosi wisata, bukan hanya wisata tetapi juga produk-produk lokalnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan pasti lagi diberdayakan. Terus mungkin apresiasinya itu lebih ada, tapi mungkin kalau di Mandailing Natal mungkin kurang karena lagi ada COVID, yaitu COVID. Jadi kita pun mau buat
promosi wisata, video promosi wisata mungkin terkendala gitu. Terus apa sih sebenarnya yang didapatkan setelah Regi terpilih sebagai Putri Pariwisata Mandailing Natal? Nah, untuk sejauh ini sih mungkin yang didapatkan ilmu gitu. Waktu kita PPM, kita dibekali dari PPM-nya gitu. Di PPM dibekali pengetahuan-pengetahuan tentang pariwisata, sejarah gitu, budaya dari beberapa tokoh-tokoh yang ada di Mandailing Natal. Tapi kalau untuk pemberdayaannya, seperti yang Regi tadi bilang, Regi mungkin pemberdayaannya lebih dominan banyakan di Putri Pariwisata Sidimpuan karena diberdayakan gitu. Kalau di sini mungkin ada COVID tadi ya gitu. Jadi yang tadinya kita punya bakat juga terjadi, kita punya bakat sama tujuannya dari awal itu prokernya mungkin terkendala gitu. Iya, kalau di Kota Padang Sidimpuan walaupun nggak acara dinas untuk pariwisata, tapi misalkan ada acara pegelaran seni dan budaya, Regi diberdayakan gitu. Memang Regi juga kan tadi sanggar gitu. Terus di Madinah juga pernah jadi sanggar, sanggar dari dinas pendidikan. Jadi kalau di sini mungkin tadi balik lagi ke COVID. Jadi kita membuat acara pun tidak bisa gitu, pasti dikurangi gitu. Di Padang Sidimpuan bulan berapa Anda terpilih di situ? Bulan 10. Bulan 10. Sebelum ulang tahun Pemko. Ya. Iya. Kalau alasan Regi di Mandailing karena COVID, 2019 juga sudah ada COVID kan? Kalau COVID itu marak di Indonesia kan awal mulanya di 2020 awal. Karena itulah waktu itu kan PRSU. PRSU kan udah sempat mau dilaksanakan, tetapi diundur pas yang itu bulan Maret kan maraknya gitu. Makanya kalau untuk ditanya, Regi banyak nih pertanyaan, kenapa sih Ji nggak pernah ke Sumut? Nah, waktu di Putri Pariwisata Kota Padang Sidimpuan, Regi tuh dikirim ke Putri Danau Toba, tapi memang nggak masuk 10 besarnya. Karena beberapa teknis kesalahan dari teknis iya. Tapi untuk Putri Sumut itu kenapa nggak dikirim? Karena memang adanya tadi COVID tadi. Terus pemilihan untuk Putri Sumut itu nggak ada lagi, langsung dia ke pusat, ke nasional. Misalnya perwakilan Sumut langsung daftarnya ke nasional. Jadi tapi itu tadi pemerintahnya masih mengapresiasi Regi sebagai putrinya yang tadinya dananya walaupun udah dilengsarkan semua ke COVID, pas penurunan jabatan untuk pemilihan putri selanjutnya, Regi dikasih apresiasi dana pensiunannya. Masih ada juga ya dana pensiunan? Sebenarnya kalau dari dinas sih sebenarnya nggak ada. Sebelum Regi nggak ada, cuman mungkin dana yang untuk dipakai ke Sumut itu kan nggak terpakai. Jadi pemerintahan mungkin dialihkan untuk dana pensiunannya aja gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kan Regi juga terbantu banget karena waktu itu lagi nyusun nih Bang. Jadi alhamdulillah bisa bantu orang tua nih, nggak ngeribetin gitu. Jadi ada nih apresiasi itu jadi kayak satu anugerah yang nggak tahu gitu. Padahal waktu skripsi nih bingung nih, nanti ini pasti banyak kan Bang revisi-revisian, dan alhamdulillah ada dari sana dan berguna gitu. Berarti disimpulkan karena COVID nggak pernah Putri Pariwisata lebih berkesan daripada Putri Pariwisata Mandailing Natal ya? Iya, karena adanya COVID ini mungkin. COVID ini memang COVID. Kalau mungkin kita COVID udah reda, mungkin bisa jadi kita ada sama Dinas Pariwisata juga mengembangkan gitu. Kita yakinlah Pemda Mandailing Natal akan lebih mengembangkan saudari Regi ini yang terpilih pada tahun 2021 ini kan? Iya, karena kan PPM juga udah punya bidangnya masing-masing. Ada dia Putri Mandailing Natal, the winnernya, Putri runner up-nya, Regi Putri Pariwisata, Putri Promosi Daerah pun ada, Putri Putri satu lagi kalau nggak salah Islamik religi. Nah, Putri religi ini ada tuh karena kita kan seperti slogan kita, negeri beradat taat beribadat, sebagai negara yang Madinah yang madani gitu. Jadi saudari Regi, pertanyaan terakhir lah ya kita pada malam hari ini,
apa harapan Reji ke depan mengenai putra-putri Mandailing Natal ini? Nah, untuk harapan Reji sih banyak banget ya harapannya untuk PPM 2021. Semoga nanti makin solid untuk membangun Mandailing Natal. Karena ini bukan hanya sebagai tempat kita, tetapi juga tempat lahir kita, dibesarkan, dan ini juga sebagai tanggung jawab kita untuk memperkenalkan Mandailing Natal gitu. Karena kita udah punya wadah dan kita itu kaya akan budaya, wisata, kuliner dan lain-lainnya. Jadi harapannya kita sama-sama tetap teguh untuk memperjuangkan PPM, dan Reji berharap nanti PPM bukan hanya berhenti di 2021, tetapi harapannya nanti ada PPM 2022 dan seterusnya. Karena buat apa kita buat acara semegah semalam cuman hanya untuk stuck di situ aja gitu. Harapannya itu ada dong the next-nya gitu. Dan semoga, kan ini masih pertama. Jadi nanti kita udah punya pengalaman di sini, kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, nanti kita bisa bangun untuk adik-adik kita nanti untuk lebih bisa mengenal Pigeon dan juga mengembangkan Mandailing Natal. Nanti bukan hanya nanti ikut di Sumut aja, bisa jadi nanti ke internasional. Amin gitu. Ya, untuk memperkenalkan Mandailing Natal gitu. Ya, kalau nanti ke internasional itu masuklah nanti tuh Guru Lubis ya kan? Amin, semoga gitu. Nah, Setian Lubis Sarahap semua marga yang ada di Mandailing Natal ya. Pas lah itu. Ya. Dari ini orang kuang tersuni aja perkumuran kasaburnya nanti. Karena mana bahatan hal-hal penting dijelaskan saudari Reji. Dari tulungan-tulungan nami lupa mananakin. Arong sunna lupa nih tahu ikuti mas saudari Reji IG lima golarna Rezi Angriani tanpa spasi R besar. Kemudian di Facebook Ima Rezi Angriani Juo R besar Juo awalan. Jadi tutup maksudnya bang? Tutup mah. Maradu tu dongan-dongan nami sasudena ning ruangku mandung aripe bagas wargina kita cukup kumajolo saon di Parkobaranta di Borngenon. Insya Allah kita pasu di si Markombur selanjutnya. Horas ton di Madingin, Fir ton di Matogu, sayur matua bulung. Horas. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.